Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pesugihan Tali Gantung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Aku mendobrak pintu, dibantu oleh Mas Ilham dan Supri. Petra, panggil Mas Ilham. Aku mengintip melalui kaca jendela, tapi kamarnya gelap. Tak terlihat apapun. Padahal, sebelum pintu tertutup, kamarnya masih terang benderang. Pet, panggilku. Masih tak ada jawaban darinya. Pintu terbuka, hanya dengan dorongan yang tidak begitu kuat. Spontan kami masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Terlihat Petra sedang meringkuk di bawah meja. Pet, kusentuh bahunya. Petra berteriak kencang, sukses membuat kami terkejut hingga menjaga jarak. Kayaknya kesurupan, ucap Mas Ilham. Petra mendongak, menatap wajah kami. Dia udah pergi belum? Ucapnya pelan. Ye, gue pikir lu kesurupan, omelku. Tiba-tiba Mas Ilham berlari keluar. Otomatis kami berhamburan keluar. Terdengar suara benturan. Tak lama Petra keluar sambil memegangi kepala. Ada apa sih pada lari semua? Gua sampai kejedot nih, ucapnya marah. Ada apa mas? Tanya aku. Sama-sama tak mengerti alasan Mas Ilham tiba-tiba lari. Gak ada apa-apa, balas Mas Ilham, lalu terkekeh. Habisnya kalian ini penakut banget, imbuhnya sembari kembali ke kamarnya. Aku menghela napas. Bisa-bisanya dalam situasi seperti ini, Mas Ilham malah bercanda. Lu juga pakai acara ngumpet di bawah meja, ngapain coba? Tanya aku. Ntar gue ceritain, bisik Petra. Kami pun kembali ke kamar Supri. Sesampainya di sana, Petra langsung menutup dan mengunci pintu. Kemudian duduk di pinggir kasur. Ia menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Tadi, pas pintu ketutup, dari ekor mata gue lihat si Entu keluar dari kamar mandi. Terus kayak jalan nyamperin gua. Gue panik banget, makanya gedor-gedor pintu. Gua ngerasa dia semakin deket, soalnya mulai bau busuk gitu. Untung banget pas situasi kepepet gitu, otak gue tiba-tiba jadi encer. Gua matiin aja lampunya, terus ngumpet di kolong meja. Cerita Petra. Cerdas sih, tapi dia gak nyamperin, tanya aku. Mana gua tahu bal, kan kondisinya juga gelap. Terus gue tutup mata. Yang jelas bau masih kecium sampai gue dengar pintu kebuka. Ya, untung pintunya bisa dibuka. Kalau enggak, lu berdua di dalam sampai pagi, ucap Supri. Omongan lu jahat bener, Pri, protes Petra. Terus, laptopnya mana, Pet? Tanya aku. Astaga, gue lupa. Tadi keburu panik gara-gara kalian lari. Ya, gagal nonton film bagus deh. Kita nonton anime saja sampai ngantuk, balas Petra. Supri menaruh laptopnya di atas meja. Kemudian kami duduk berderet di atas kasur sambil menonton anime, kartun Jepang. Kulihat ponsel, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Masih belum ada yang ngantuk, tanya aku. Belum bal, nanggung lagi seru, saut Petra. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Spontan kami menoleh ke arah pintu. Kalian dengar? Tanya aku. Iya, saut Supri dan Petra. Suara dari pintu kamar ini kan? Tanya aku lagi. Kayaknya sih begitu, saut Supri. Dak dak dak. Pintu kembali diketuk. Siapa ya? Tanya aku dengan suara kencang. Hening, tak ada jawaban. Coba lu cek, Pet, perintahku. Ogah, saut Petra. Dak dak dak.
Tuh, ngetok lagi, ucap Petra. Siapa? Teriak Supri. Mas Ilham, saut suara dari luar. Buka pintunya, Pet, bisikku. Lu aja, gua takut. Takut kenapa? Itu kan Mas Ilham. Ya lu aja yang buka. Terpaksa aku bangkit untuk membuka pintu. Mas, panggilku sebelum memutar kunci. Iya Bal, sautnya. Luar biasa, ia bisa mengenali suaraku. Ku putar kunci. Bentar dulu Bal, cegah Supri. Apaan? Aku memegang gagang pintu, lalu membuka pintu sedikit. Kayaknya itu bukan Mas Ilham deh. Hah? Seriusan? Ku coba mengintip sedikit. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Bergegas ku tutup pintu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Protesku masih berdiri di dekat pintu. Barusan gue cek grup WA, ternyata Mas Ilham lagi ngobrol. Gue tanya aja, dia di mana? Jawabannya ada di kampus. Jelas Supri. Jadi, yang barusan ngetok siapa? Tanyaku. Gua Bal, saut suara Riana dari balik pintu. Spontan aku melompat ke kasur, duduk berdempetan bersama Supri dan Petra. Pintunya lu kunci kan? Bisik Supri. Aku menggalang, lupa tidak mengunci kembali. Gagang pintu bergerak perlahan. Pintu dibanting dengan kencang, hingga membentur tembok. Sontak kami berteriak. Petra menarik selimut, lalu menutupi tubuhnya. Jangan serakah, Pet. Aku masuk ke dalam selimut, disusul Supri. Geser dikit, ucap Supri. Lu ngapain ngumpet juga, Bal? Ucap Petra. Gue juga takut, sautku. Gara-gara lu kagak dikunci tuh pintunya. Lupa, Pet, lupa. Udara di balik selimut sudah semakin pengap. Keringat pun mulai bercucuran. Lama-lama kita mati kehabisan oksigen ini mah, ucap Petra. Terus harus gimana? Tanya aku. Ya lu tutup pintunya. Kalau dia ada di sana gimana? Itu salah lu sendiri. Gimana kalau kita cabut aja dari kosan? Usul Supri. Cabut kemana? Saut Petra. Ke kampus. Caranya? Kita jalan pelan-pelan ke jendela. Sebuah ide yang buruk. Keluar melalui jendela sama saja mencari masalah baru. Soalnya, di luar jendela adalah area jemuran dengan tembok yang tinggi. Untuk keluar dari sana tetap harus melewati pintu di dapur. Kalau dia lagi gelantungan di jemuran, gimana? Ucap Petra. Belum lagi nanti mesti lewat dapur sama ruang tamu. Timbalku. Jadi mau begini terus? Tanya Supri. Terdengar suara teriakan dari luar. Sepertinya dari penghuni kamar atas perempuan. Dari atas ya? Tanya aku. Iya, kayaknya dari atas kamar ini, balas Supri. Emang di atas kamar ini siapa? Gina. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Kalian kenapa pada ngumpet? Tanya suara yang mirip dengan Amira. Mira, sautku. Iya. Kami membuka selimut. Terlihat Amira, Poppy, dan Dahlia berdiri di dekat pintu. Kalian ngapain di sini? Tanya Supri. Gina, balas Poppy. Kenapa Gina? Sautku. Tadi gue dengar dia teriak gitu. Terus kita samperin kamarnya. Pintunya dikunci. Gue coba panggil dia gak nyaut. Malah kedengeran suara orang nangis di dalam. Jelas Amira. Makanya kita buru-buru turun ke bawah. Terus ngeliat pintu kamar ini kebuka. Imbuhnya. Kalian ngapain diem aja? Ucap Poppy. Lah, kita mesti ngapain? Sautku. Ya bantuin lah, gue takut Gina kenapa-napa. Jujur aku pun khawatir kalau terjadi sesuatu pada Gina. Apalagi kalau ia sampai mengikuti jejak Riana. Kan lu tahu sendiri cowok gak boleh ke atas, ucap Petra.
Ini darurat, Pet, balas Samira. Aku bangkit. Ya udah, kita cek sama-sama, ucapku. Tapi Bal, Petra sepertinya tidak setuju. Benar kata Amira, ini darurat. Kalau terjadi sesuatu ke Gina, ntar kita nyesel. Oke deh. Petra dan Supri pun bangkit. Sebelum naik ke lantai 2, kami mencoba membangunkan Farel dan Gali. Namun, mereka berdua sepertinya sudah tidur nyenyak. Aku berjalan paling depan, menaiki tangga. Sesampainya di lantai 2, langsung disambut dengan kasir kuning yang melintang di depan kamar Yana. Dengan cepat aku berbelok ke arah kamar Gina. Buka pintunya, Bal, ucap Amira. Kurai gagang pintu. Pintu terbuka. Terlihat Gina sedang duduk dengan kepala tertunduk di depan kamar mandi. Gin, panggilku, tapi ia tak merespon. Gin, panggilku lagi seraya melangkah mendekat. Langkahku terhenti saat Gina tiba-tiba berdiri dan melotot ke arahku. Kemudian ia mulai menangis. Bal, ucapnya lirih. Seketika itu, aku tahu kalau itu bukan Gina, melainkan Riana. Bal, tolong lepasin talinya. Gua tersiksa banget, Bal. Sakit. Kenapa harus gua? Balasku. Soalnya cuma lu yang bisa. Balasnya dengan lirih sambil memegang leher. Kenapa? Soalnya gue suka sama lu. Apa ia bilang? Suka? Jika ia benar-benar suka padaku, kenapa malah menerorku? Mungkinkah itu hanya alasannya saja agar aku mau melepaskan tali itu? Malam ini begitu mencekam. Setelah kejadian yang menimpa Gina, kami memutuskan untuk begadang bersama di kamar Supri. 7 orang dalam satu kamar yang tidak begitu luas, membuat suasana kamar agak panas. Pendingin ruangan pun dirasa tidak begitu berpengaruh. Gina dan Poppy duduk di atas kasur, sembari menyandarkan punggungnya ke tembok. Sementara Amira dan Dahlia duduk di lantai bersama kaum pria. Aku, Supri, dan Petra. Udah hampir jam 2 malam, belum ada yang ngantuk? Tanya Supri. Ngantuk sih, tapi kan janjinya begadang sampai pagi, saut Poppy. 4 jam lagi, ucap Amira. Yap, mending lanjut aja nonton animenya, saut Petra. Dari tadi aku tidak begitu fokus menonton. Pikiran ini masih terus memikirkan kejadian tadi. Ternyata tebakan Mbak Cici benar, kalau Riana menyukaiku. Mungkin itulah alasannya ia terus mengikutiku dan meminta tolong padaku. Namun seharusnya ia sadar kalau kehadirannya malah mengganggu hidupku dan membuatku ketakutan. Bahkan teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama. Sempat berpikir kalau kecelakaan yang menimpa Mbak Cici ada hubungannya denganku. Mungkin saja Riana cemburu karena aku dan Mbak Cici makan dan ngobrol berdua. Lantas, apa alasannya Riana mencelakai Daniar? Apa ada hubungannya denganku atau itu murni karena ia tidak suka dengan acara pengajian? Entahlah. Perasaan ini mengatakan kalau Riana tidak benar-benar menyukaiku. Ini tampak seperti akal-akalannya saja. Pasti ada alasan lain. Alasan yang membuatnya meneror hingga mencelakai seisi kosan. Plak. Petra menepuk pipiku lumayan kencang. Au, sakit tau Pet. Omelku kaget. Jangan ngelamun, gue takut lu kesurupan, balasnya. Siapa yang ngelamun? Lu dari tadi dipanggil diem doang, mana tatapannya kosong gitu. Gua kagak ngelamun, Pet. Terus lagi mikirin apaan? Palingan mikirin yang tadi, bener kan? Saut Amira. Iya, Ra, balasku. Itu emang beneran dia suka sama lu? Tanya Dahlia. Gua gak tahu, sautku. Mungkin selama ini dia udah ngasih kode-kode, tapi lu nya kagak peka. Atau gara-gara kejadian itu
terus dia ada rasa sama lu, ucap Petra. Kejadian apaan? Aku bingung dengan ucapan Petra. Itu yang di ruang tamu. Ruang tamu? Apaan? Kalau ngomong yang jelas. Mabok? Ah, emang pernah? Aku sama sekali tidak ingat dengan kejadian itu. Pernah, parah lu. Pantes aja dia sakit hati sama lu. Coba inget lagi, gua lupa. Seingat gua ya, soalnya gua juga rada-rada lupa. Namanya juga orang setengah sadar. Jadi malam itu kondisi kosan emang lagi sepi. Kalau nggak salah pas mulai liburan semester, dan cuma sisa gua sama lu yang belum pulang, ucap Petra. Oh iya, gue ingat. Aku mulai mengingat kejadian malam itu. Waktu itu Petra memiliki ide buruk yang bisa mengeluarkan kami dari kosan, yaitu minum minuman beralkohol alias mabuk. Kami pun pergi ke sebuah toko swalayan besar yang menjual minuman beralkohol. Tanpa berpikir panjang, membeli 1 botol besar minuman, lalu dibawa ke kosan. Saat sedang asik minum minuman sambil menonton pertandingan sepak bola, tiba-tiba Riana datang. Itu cukup mengagetkan kami, hingga berusaha menyembunyikan minuman itu. Sayangnya, bau alkohol dari mulut kami tak bisa disembunyikan, hingga akhirnya ia pun tahu. Beruntung ia tidak berniat melaporkan kami ke bapak kos, malah ingin bergabung dengan kami. Setelah itu, aku tak ingat lagi. Terus, kita main do or drink. Lakukan atau minum, ucap Petra. Bagian itu aku sama sekali tak ingat. Mungkin karena pada saat itu sudah terlalu mabuk. Gak inget, Pet, sautku. Ya emang lu udah mabok berat waktu itu. Terus gue ngasih tantangan ke kalian berdua. Tantangan apaan? Tanya Amira, penasaran. Bukannya menjawab pertanyaannya, Petra malah memayunkan bibirnya. Tantangan apaan weh? Aku greget dengannya. Ciuman, balas Petra. Aku sangat terkejut dengan jawaban Petra. Ciuman. Jika benar, berarti itu adalah ciuman pertamaku. Bagaimana mungkin aku tak ingat? Lu kagak bohong kan, Pet? Aku masih belum begitu percaya. Asli gue kagak bohong, Bal. Malahan habis itu kita tidur bareng. Apa? Kali ini bukan hanya aku saja yang terkejut. Semuanya memasang wajah kaget. Tidur bareng? Tanya Poppy. Wah, parah lu, Bal, timpal Amira. Ceritanya jangan dipotong-potong, Pet. Aku agak kesal. Maksudnya kita tidur bareng di satu kamar. Soalnya posisi dia sama lu udah mabok berat. Jadinya gue bawa ke kamar gua. Tapi tenang aja, Bal, gak terjadi apa-apa kok. Kan dia tidur di kasur. Kalau lu sama gua tidur di lantai. Cuman pas gue bangun, dia... Petra kembali memotong cerita. Dia kenapa? Tanyaku. Sabar, Bal, ucap Supri. Dia udah gak ada di kamar. Kemana? Tanyaku. Ya mana gue tahu, mungkin balik ke kamarnya. Kenapa lu baru ceritain sekarang, Pet? Gue baru inget, Bal. Kayaknya gak mungkin sih. Cuman gara-gara itu dia suka sama gua. Aku masih denial. Ya, namanya perasaan orang. Mana ada yang tahu, Bal, saut Amira. Benar, timpal Petra. Tapi gue penasaran deh. Tadi kan pas Gina kesurupan, terus dia bilang tolong lepasin talinya secepatnya. Nah, itu maksudnya apaan sih, Bal? Tanya Poppy. Maksudnya tali bekas buntirnya, Pop, balas Gina. Loh, kok lu tahu? Tanya Poppy. Aku pun penasaran. Bagaimana Gina bisa tahu, padahal aku belum pernah cerita padanya. Gua ngeliat langsung, balas Gina.
Ngeliat langsung, tanya aku. Gina pun bercerita. Sebelum ia tak sadarkan diri, sempat melihat ada sebuah tali yang tergantung di kamar mandinya. Gua cuma bisa bengong doang liatin tali itu. Gak lama tuh tali gerak-gerak gitu, ucap Gina. Panik sekaligus takut, Gina pun mundur perlahan. Ia tak sadar kalau tepat di belakangnya sudah ada Riana. Lalu saat Gina menengok ke belakang, gua langsung ngefresh, gak bisa gerak, gak bisa teriak. Terus dia tiba-tiba ngilang. Beberapa detik kemudian badan gue kayak ada yang nubruk dari belakang. Habis itu semuanya jadi gelap, ucap Gina. Gimana sih rasanya kesurupan? Tanya Amira. Gua kayak bisa ngerasain apa yang dia rasain, Ra. Terus gue juga bisa ngeliat pas kalian datang. Cuman pas coba manggil gak ada satupun yang denger, balas Gina. Oh iya Bal, pas abis dia bilang suka sama lu, gua ngerasa sedih banget. Sebelum dia keluar dari badan gua, kayaknya dia mau bilang sesuatu, tapi keburu ditarik gitu, sambung Gina. Keburu ditarik gimana? Tanyaku. Talinya kayak ada yang narik kenceng gitu. Dia sampai teriak kesakitan dan nangis. Lu gak lihat siapa yang narik? Enggak. Mungkin dia masih pengen mengutarakan cinta sama lu, Bal, tapi keburu keluar dari badan Gina, ucap Petra. Kayaknya enggak deh, Pet. Aku merasa Riana ingin mengutarakan hal lain. Dak dak dak. Terdengar 3 ketukan di pintu. Sontak kami semua pun menoleh ke pintu. Suasana mendadak hening. Tak ada satupun dari kami yang berani bersuara. Dak dak dak. Pri, panggil suara dari luar. Aku melirik Supri yang kebetulan duduk di sampingku. Siapa, Pri? Tanyaku dengan pelan. Kayaknya Mas Ilham, balas Supri. Jam segini, ngapain? Bisik Amira. Pri, lu belum tidur? Tanya suara di balik pintu. Mas Ilham, saut Supri. Iya. Supri berdiri, kemudian berjalan perlahan ke arah pintu. Mas, tanyanya lagi. Iya. Jangan dibuka, Pri, ucap Petra. Kalau beneran Mas Ilham, coba ketok kaca jendela. Terdengar suara jendela diketuk. Namun bukan dari jendela di dekat pintu, melainkan jendela yang mengarah ke tempat jemuran. Amira dan Dahlia beranjak, bergabung dengan Poppy dan Gina di atas kasur. Sementara aku dan Petra masih saling berpandangan. Soalnya kami yakin sekali kalau suara ketukan itu berasal dari jendela belakang, tempat jemuran. Mas, Supri kembali memanggil Mas Ilham. 2 ketukan cepat terdengar di jendela depan, dekat pintu. Supri melangkah mendekati jendela, kemudian mengintip keluar melalui celah gordin. Gak ada siapa-siapa, ucap Supri pelan. Kami pun mulai ketakutan. Apakah ini ulah Riana? Pri, suara Mas Ilham kembali terdengar. Mas Ilham, saut Supri. Iya, lu lagi ngapain sih? Dari tadi kagak bukain pintu. Supri memegang gagang pintu. Jangan, Pri, ucapku, lalu memalingkan wajah, takut kalau Riana yang berada di balik pintu. Supri membuka pintu. Lama amat, ucap Mas Ilham. Aku langsung melihat ke arah pintu. Ternyata itu benar-benar Mas Ilham. Dia masuk ke dalam kamar. Wah, kok anak cewek ada di sini? Tegurnya. Tadi ada kejadian horor di atas, makanya semua ngungsi ke sini, balas Petra. Kejadian horor apa? Nanti deh saya ceritain, saut Supri seraya menutup pintu. Mas berani banget jam segini masih berkeliaran di kosan, sambung Supri. Kan gue baru balik dari kampus, terus lihat lampu kamar lu masih nyala sama kedengeran suara cewek. Makanya gue ngecek kemari, ternyata lagi pada ngumpul, balas Mas Ilham. Itu kenapa pada duduk dempetan di atas kasur, imbuhnya.
Tadi ada yang ngetok jendela mas, sahut Amira. Itu kan gua. Bukan jendela depan, tapi jendela belakang mas. Mas Ilham melangkah ke arah jendela belakang, kemudian menyibak gorden hingga terbuka sebagian. Jangan iseng, ucapnya sembari menatap area jemuran yang gelap. Mas ngomong sama siapa? Tanya aku bingung. Sama makhluk yang suka iseng dan suka bikin orang ketakutan, balas Mas Ilham sembari duduk di kursi. Kalian tuh jangan takut sama dia. Semakin kalian takut, dia semakin seneng ngerjain kalian, sambungnya. Gimana gak takut mas? Orang mukanya serem gitu, sahut Petra. Gak terlalu serem sih. Mas Ilham dengan entengnya berkata seperti itu. Mas udah ketemu juga? Tanya aku. Udah beberapa kali, kan gue sering balik jam segini. Mas gak takut? Ngapain takut? Gue lebih takut sama maling daripada begituan. Lagian nih, makhluk begituan di gunung banyak dan lebih serem. Aku sampai lupa kalau Mas Ilham adalah ketua Mapala, mahasiswa pencinta alam. Ia sudah sering melakukan ekspedisi pendakian ke berbagai gunung. Wajar kalau ia tidak takut dengan Riana. Mas Ilham pun mulai bercerita pengalamannya bertemu Riana. Namun, dari beberapa kali pertemuan, Riana belum pernah mengatakan sesuatu padanya. Dia cuma duduk diem sambil nangis di ruang tamu. Setiap ditegur, langsung hilang, ucap Mas Ilham. Obrolan kami pun berlanjut. Kini giliran aku yang menceritakan pengalaman bertemu Riana. Dilanjut Petra, Gina, dan yang lainnya. Kami sudah seperti grup curhat, menceritakan keluh kesah setelah kematian Riana. Hingga tak sadar, azan subuh telah berkumandang. Mas Ilham beranjak dari kursinya. Udah subuh, gua balik kamar dulu ya, pamitnya. Oke mas, sahutku. Malam ini Mas Ilham telah mengajarkanku untuk bersikap berani, tidak takut. Ia juga menyarankanku untuk rajin ibadah dan berhenti memikirkan Riana. Selain itu, untuk masalah tali yang ada di kamar mandi Riana, ia akan membantu mendiskusikannya dengan bapak kos. Lih, mau kemana? Terdengar suara Mas Ilham dari luar. Aku dan Supri pun bangkit dan berjalan keluar. Terlihat Gali sedang berdiri di depan kamarnya sambil membawa 2 tas besar. Kami pun menghampiri Gali. Mau kemana pagi-pagi gini, Lih? Tanya Mas Ilham lagi. Mau ke kosan temen mas, balas Gali. Wajahnya nampak pucat dan ketakutan. Ini pasti ada hubungannya dengan Riana. Kamu diganggu juga? Gali mengangguk. Saya pamit dulu mas, udah ditunggu temen. Oke Lih. Galih pun pergi. Kini penghuni lantai bawah berkurang 1. Jika teror ini tidak segera dihentikan, bisa jadi hanya tinggal Mas Ilham saja yang bertahan. Kalian ngapain masih di sini? Tegur Mas Ilham sembari melihatku dan Supri yang berdiri di belakangnya. Sana sholat subuh. Iya mas. Kami pun kembali ke kamar, kemudian mengantarkan penghuni lantai atas ke kamarnya. Gua tidur dulu ya Pri, pamitku, lalu kembali ke kamar. Tanpa berpikir panjang, langsung merebahkan tubuh di atas kasur. Ku hela napas panjang. Akhirnya bisa tidur, gumamku sambil menutup mata. Tak berselang lama aku pun tertidur. Bal, bangun. Kurasakan senduhan di pipi. Gumamku dengan mata tertutup, lalu menghadap tembok dan menutup telinga dengan guling. Seseorang menarik gulingku dengan cepat, lalu membenturkannya ke kepalaku. Sontak aku langsung membuka mata. Nah, bangun juga akhirnya, ucap Petra yang sedang berdiri di samping kasur sambil memegang guling. Gue masih ngantuk Pet, omelku. Ada yang mau ngomong sama lu. Siapa? Tuh. Petra menoleh ke arah pintu. Terlihat bapak kos sedang berdiri di sana. Maaf ganggu tidurnya deh Iqbal, ucap bapak kos.
Seketika itu aku bangun dan duduk di atas kasur. "Gak apa-apa pak," balasku. "Ada yang mau bapak omongin. Ditunggu di ruang tamu ya." "Iya pak." Bapak kos pergi ke ruang tamu. Kutatap Petra yang masih berdiri di sampingku. "Ada apaan sih Pet?" tanyaku. "Kayaknya Mas Ilham udah ceritain curhatan kita semalam, Bal. Ditambah ada kabar dari Galih sama Gina yang izin mau pindah kosan." "Hah? Gina mau pindah kosan?" "Iya, gue juga sempat kaget pas dia ngomong di grup WA. Kalau Gina kan udah jelas pindah karena apa. Nah si Galih, gue pikir dia adem ayem aja. Ternyata diteror juga. Lu baca aja di grup WA, dia udah cerita semuanya." "Oh, ntar deh. Udah, gue mau ke kamar dulu. Ngomong-ngomong, gimana caranya lu masuk kamar? Kan kuncinya gue gantung di pintu." "Lu kagak kunci pintunya, Iqbal," saut Petra, berlalu keluar kamar. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka, kemudian pergi ke ruang tamu. Di sana sudah ada Bapak kos, Pak Karta dan Pak Ustadz yang menunggu. Tak terlihat satupun anak kosan, termasuk Mas Ilham. "Duduk sini deh Iqbal." Bapak kos memintaku duduk di sampingnya. "Sekali lagi, maaf udah ganggu tidurnya," imbuhnya. "Gak apa-apa pak. Bapak udah denger cerita dari Teh Ilham sama Petra. Aku berharap Petra tidak menceritakan masalah mabuk-mabukan itu. Katanya, De Iqbal punya hubungan spesial sama almarhum Mariana," ucap Bapak kos. "Enggak pak, saya malahan baru tahu kalau Riana suka sama saya," elaku. "Oh, begitu. Rencananya hari ini Bapak mau bersihin kamar Riana. Bapak mohon banget De Iqbal bisa bantu." "Bantu apa ya pak?" "Bantu lepasin tali di kamar mandinya." Dek. Jantungku langsung berdebar kencang. Melihat tali itu di alam mimpi saja sudah menyeramkan, apalagi melihatnya langsung. "Bukannya masih ada garis kuning polisi pak?" "Oh iya, Bapak lupa bilang. Tadi siang Bapak sudah ke kantor polisi untuk meminta izin membersihkan kamar. Alhamdulillah dikasih izin karena polisi udah punya kesimpulan kalau kasus Riana murni bunuh diri." "Loh, berarti gak ada olah TKP?" "Gak ada dek. Soalnya bukti forensiknya sudah jelas mengarah ke bunuh diri. Makanya sore-sore begini Bapak datang ke sini sama Pak Ustadz buat bersihin kamarnya. Apa De Iqbal bisa bantu?" Dilema. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Di satu sisi sangat takut bila harus berhadapan dengan tali itu. Di sisi lain ingin teror ini segera berakhir. "Gimana De Iqbal?" tanya Bapak kos. "Apa nggak bisa sama orang lain saja pak?" balasku. "De Iqbal tenang aja. Nanti yang lepasin talinya Pak Karta atau Pak Ustadz. Tapi kalau sampai gagal, Bapak mohon De Iqbal bisa bantu." "Oh, oke pak." Aku tidak begitu mengerti apa susahnya melepaskan sebuah tali. "Ya udah, Bapak ke atas dulu." "Iya pak." Bapak kos, Pak Karta dan Pak Ustadz pergi ke kamar Riana, sementara aku memilih kembali ke kamar. "Bal," panggil Petra sembari masuk kamar bersama Supri. "Apa?" sautku yang sedang berbaring di atas kasur. "Lu kagak ikut ke atas?" tanya Petra. "Kagak." "Terus tadi ngobrolin apaan?" "Ih, kepo dah. Gue juga penasaran Bal," ucap Supri. "Bapak kos cuma minta tolong buat lepasin tali di kamar Riana. Kalau Pak Karta atau Pak Ustadz gak berhasil," jelasku. "Masa lepasin tali doang gak berhasil?" saut Petra. "Nah, makanya gue juga heran," balasku. "Ya, coba ditunggu aja, siapa tahu emang beneran gak bisa," timpal Supri. "Masalahnya, gue lapar banget Pri, mau makan di luar.
ucapku. Ya keluar aja dulu. Lu udah makan belum, Pet? Udah. Bah, curang gak ngajak-ngajak. Ngajak gimana? Orang lu aja tepar kagak bangun-bangun. Ya udah, ntar kalau bapak kos nyari, bilang aja lagi makan di luar, ucapku sembari mengambil tas lempang. Oke, aku berjalan keluar kamar. Lu berdua mau di sini? Tanya aku, berdiri di dekat pintu. Hei ya, Supri dan Petra pun keluar kamar. Saat kembali ke kosan, terlihat Petra sedang berdiri di atas teras. Wajahnya tambah gelisah. Lu gue teleponin kok gak diangkat sih? Omelnya. Gue gak bawa handphone, Pet, sautku seraya membuka pagar. Emang ada apaan sih? Bapak kos nyariin lu. Ah, ada apa ya? Ya mana gue tahu. Dia cuma bilang kalau Iqbal datang suruh ke atas. Waduh, jangan-jangan Pak Karta tidak berhasil melepaskan tali itu. Malah diem aja. Buruan, tegur Petra. Iya, sabar. Kami melangkah ke dalam. Terlihat para penghuni kamar atas sedang duduk di ruang tamu. Wajah mereka sama gelisahnya dengan Petra. Aku punya firasat buruk. Pasti terjadi sesuatu di kamar Yana. Loh, lu kagak ikut? Ucapku saat Petra tidak ikut menaiki tangga. Yang disuruh naik cuma lu doang, balas Petra. Ku tarik tangannya. Temeninlah, Pet. Gue takut. Kagak ah, gue juga takut. Teh Iqbal udah datang. Sapa bapak kos. Aku hanya bisa menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum canggung. Bapak butuh bantuan Dek Iqbal. Ayo ke atas. Terpaksa aku harus menaiki tangga menuju lantai 2. Ada masalah apa ya, Pak? Tanya aku sesampainya di lantai 2. Dek Iqbal lihat sendiri di kamar. Bapak kos berjalan duluan, kemudian masuk ke kamar Yana. Langkahku terhenti tepat di depan pintu, melihat karung putih dan beberapa kotak kardus diletakkan di dekat pintu. Sepertinya itu berisi pakaian dan barang-barang milik Riana. Wangi pembersih lantai pun begitu menyengat. Tiba-tiba terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran, diikuti suara orang mengerang. Spontan aku masuk ke dalam kamar, melihat ke arah sumber suara. Pak Karta. Ia sedang terbaring di atas kasur. Tubuhnya terlihat kaku dengan tangan mengepal kencang. Wajahnya tambah pucat, dengan mulut terbuka dan mata melotot menatap langit-langit. Di sampingnya, ada Pak Ustadz yang sedang merapal doa, sembari mengusap air ke wajah Pak Karta. Aku menatap bapak kos. Pak Karta kenapa, Pak? Tanya aku. Dia tiba-tiba jadi begitu pas pegang tali, balas bapak kos. Aku terkejut mendengarnya dan sedikit rasa tak percaya. Bagaimana mungkin hanya dengan menyentuh tali bisa berakibat seperti itu? Memang ada apa dengan tali bekas orang bunuh diri? Dek Iqbal bisa bantu lepasin talinya? Tanya bapak kos. Jujur setelah melihat apa yang terjadi dengan Pak Karta, keberanianku langsung berada di titik terendah. Melihat kamar mandi saja, jantung ini sudah berdetak kencang. Saya takut, Pak, balasku. Jangan takut, insya Allah gak akan terjadi apa-apa, ucap Pak Ustadz. Bagaimana mungkin ia yakin tidak akan terjadi apa-apa, sementara Pak Karta saja masih terbaring tak berdaya. Gimana Dek Iqbal? Bisa bantu? Tanya bapak kos lagi. Aku menatap tembok kamar mandi sembari mengumpulkan keberanian yang masih tersisa. Kemudian menghela napas panjang. Bismillah, ucapku sambil melangkah ke depan. Kini aku sudah berada tepat di depan kamar mandi. Pintunya terbuka, sehingga dengan jelas aku bisa melihat kursi plastik berwarna biru yang berdiri tegak di tengah kamar mandi. Kutatap plafon kamar mandi yang berlubang cukup besar. Terlihat balok kayu rangka atap. Tepat Riana mengikatkan tali tambang kecil untuk bunuh diri. Aku tak menyangka Riana bisa berpikir sejauh itu. Jangan lupa baca doa, ucap bapak kos yang berdiri di belakangku. Iya, Pak, balasku seraya melangkah ke dalam kamar mandi, kemudian naik ke atas kursi sambil merapal doa dalam hati.
Saat ku sentuh tali tambang itu, tubuhku seperti kesetrum. Pandangan kabur dan kepala ini berat sekali. Kaki pun mulai kesemutan, menjalar sampai ke tengkuk leher. Dingin, aku merasa ada es batu sedang berjalan perlahan di punggung, disertai kuping yang berdenging. "Bal," bisik suara Riana. "Tutup pintunya." Entah bagaimana tubuh ini bergerak dengan sendirinya, menutup pintu lalu menguncinya. "Dek Iqbal, kenapa pintunya ditutup?" teriak bapak kos sambil menggedor pintu. Aku tak memperdulikannya. "Naik lagi, Bal," ucap suara Riana. Aku pun naik ke atas kursi, menatap tali tambang yang berada di hadapan. "Pegang talinya." Ku pegang tali tambang itu. Tiba-tiba muncul hasrat ingin bunuh diri. "Gak sakit kok, Bal." Perlahan aku memasukkan kepala pada lingkaran di ujung tali tambang. "Tendang kursinya, Bal." Ku tendang kursinya. Seketika itu aku tersadar. Panik. Kaki ini berusaha mencari pijakan, sementara tanganku menarik tali tambang, berharap tali itu putus. Sayangnya semua usahaku gagal. Sementara jeratan di leher terasa semakin kuat. Aku mulai kehabisan napas, sesak. Dada ini seperti terbakar. Aliran darah ke kepala sepertinya sudah terhenti, hingga membuat kepala ini pusing sekali. Tubuh ini sudah mulai lemas dan bergerak tak beraturan. Kejang kurasakan air liur menetes di sudut mulutku. Perlahan pandanganku meredup. Ini aku hanya bisa pasrah. Sebelum kesadaranku benar-benar hilang, terdengar suara pintu dibanting cukup keras. "Dek Iqbal! Bal! Bal!" Samar-samar terdengar suara orang memanggilku. Saat membuka mata, ternyata aku sudah dalam posisi tergantung di pohon besar. Di dekatku ada Riana dan Pak Karta. Bedanya, tangan dan kaki mereka terikat, sementara aku tidak. "Bal," panggil Riana. Entah kenapa meski leherku terjerat, tapi tak ada sedikit pun rasa sakit. Aku menoleh pada Riana. Bajunya terkoyak-koyak dengan tubuh dipenuhi luka berdarah. Sepertinya ia habis disiksa. "Lu harus pergi dari sini," ucapnya lagi. "Dek Iqbal, cuman perlu baca doa, nanti talinya bakal putus," sahut Pak Karta. "Baca doa? Doa apa?" Aku sama sekali tak ingat satupun doa. "Ayo Bal, coba ingat-ingat lagi," teriak Riana. Setiap kali mulut ini mencoba berucap, suaraku selalu tertahan di tenggorokan. "Gak bisa," ucapku sambil tetap berusaha. Kucoba mengucapkan lafaz Allah, tapi lidah ini seakan kaku. "Lu pasti bisa, Bal." Riana memberi semangat. Al. Kenapa begitu sulit?" "Ayo Dek Iqbal, sebelum mereka datang," ucap Pak Karta. "Allah!" teriakku sekuat tenaga. Tali gantung tiba-tiba putus dan aku terjatuh ke tanah. "Pergi Bal," perintah Riana. Namun aku tidak langsung pergi, memilih untuk menyelamatkan Pak Karta terlebih dahulu. Kulepaskan ikatan di kakinya, lanjut bagian tangan dan lehernya. Ia pun kini terbebas. "Ayo Pak." Aku mengajak Pak Karta pergi. Bukannya pergi, ia malah ingin menyelamatkan Riana. "Jangan Pak, dia jahat," cegahku, seraya menarik tangannya. "Bukan Riana yang jahat Dek Iqbal, tapi Bapak," sahutnya, memaksa melepaskan ikatan di kaki Riana. Aku tak mengerti ucapannya. Pak Karta jahat, padahal gara-gara ulah Riana, ia sampai terkapar tak berdaya. Ikatan Riana berhasil dilepas. Kutatap wajahnya dengan penuh kebencian. Gara-gara ia, aku berakhir di tempat yang aneh seperti ini. Tempat yang benar-benar mengerikan. Sebuah pohon besar yang dipenuhi orang tergantung. Ada yang sudah tak bergerak, ada yang berteriak meminta tolong, ada pula yang tubuhnya dipenuhi luka, sama seperti Riana. Entahlah, tempat macam apa ini. Tiba-tiba terdengar suara tawa melengking. "Dek Iqbal, cepat pergi, ikut sama Riana."
perintah Pak Karta. Enggak Pak, aku tak mau pergi dengannya. Percaya sama Bapak, pergi sama Riana. Ayo Bal, ajak Riana. Ikut gua. Ia berlari ke arah hutan. Pak, aku menoleh ke Pak Karta yang berdiri mematung. Riana bakal bantu kamu keluar dari sini. Tapi Pak, Teh Iqbal harus percaya sama dia. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar, tapi kali ini diikuti dengan kemunculan sesosok nenek berambut putih. Ia menatapku, lalu berlari dengan cepat ke arahku. Pergi dek, ucap Pak Karta. Maafin Bapak. Aku pun berlari mengejar Riana. Kami berhasil masuk ke dalam hutan, namun kegembiraan kami tak berlangsung lama. Tiba-tiba terdengar suara melengking di belakang. Aku menoleh sebentar. Ternyata nenek tua itu sedang berlari mengejar. Tubuhnya terlihat tua renta, tapi larinya begitu cepat. Terus lari Bal, jangan nengok ke belakang, teriak Riana. Aku berlari sekencang mungkin masuk ke dalam hutan. Entah sudah berapa lama kami berlari, tapi tak ada sedikit pun rasa lelah. Kayaknya udah aman, ucapku. Belum. Riana terus memaksaku berlari sampai langkah kami terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang cukup deras. Ayo, lompat Bal. Riana memintaku lompat ke sungai, namun aku tidak seberani itu. Bagaimana bila nanti hanyut? Enggak. Cepet Bal, nanti nenek tadi keburu datang. Gua mau lompat, asal lu ngasih tahu alasan lu bunuh diri. Sebenarnya gua nggak punya alasan buat bunuh diri. Hidup gua bahagia-bahagia aja. Tapi lu tetap bunuh diri, gak jelas amat. Bukan gak jelas Bal, emang kenyataannya begitu. Apa gara-gara penelitian lu gagal dan harus ngulang? Tebakku. Riana malah tersenyum. Bal, gue ini jurusan manajemen, mana ada penelitian sih? Yang ada itu magang. Oh iya, aku baru ingat. Riana bercerita kalau semuanya bermula dari tali tambang yang ia temukan di depan kamarnya. Saat menyentuhnya, ia merasakan hal yang sama denganku. Kesetrum dan kepala terasa berat. Lalu ia mulai mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Suara itu memintanya untuk melakukan bunuh diri. Gua udah berusaha ngelawan, tapi susah Bal. Sugesti mereka terlalu kuat. Bahkan mereka sampai bikin gua punya alasan buat bunuh diri. Semua data hasil magang Riana tiba-tiba hilang. Saat datanya sudah didapatkan kembali, malah laptopnya yang mati total. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Setiap malam ia juga bermimpi melakukan bunuh diri. Mimpi itu terus berulang-ulang sampai akhirnya ia melakukan itu. Itu bukan tali tambang biasa Bal, ucapnya. Maksudnya? Aku tak mengerti. Lu ngerasain sendiri pas pegang tali itu kan? Iya, gue ngerasa badan gue gerak sendiri. Nah, itu soalnya tali tambang itu sudah diisi sesuatu Bal. Diisi apa? Lu lihat orang-orang yang digantung tadi. Iya, mereka yang mengisi tali tambang itu terus ngasih sugesti biar lu ngelakuin bunuh diri. Bukannya lu yang ngebujuk gua ngelakuin itu? Dari awal gue gak pernah kemana-mana, diikat di pohon tadi. Nenek tua tadi minta gue buat ngebujuk elu, tapi gue nolak. Makanya gue sampai disiksa kayak gini. Terus yang gentayangan dan nyelakain anak kosan siapa? Nenek tua tadi yang menyamar jadi gue. Dia itu kuat banget Bal. Salah satu pimpinan jin pesugihan. Pesugihan? Iya, ada yang ngelakuin pesugihan di kos kita. Siapa? Pak Karta. Apa alasan dia ngelakuin itu? Gue juga gak tahu. Makanya lu harus selamat dari sini, biar cari tahu sendiri. Tiba-tiba suara nenek tua itu kembali terdengar. Ayo lompat Bal. Bentar, gue punya satu pertanyaan lagi. Apa? Berarti yang masuk ke badan Gina bukan lu? Bukan. Kenapa emangnya? Enggak. Berarti ucapan Riana yang suka denganku hanya akal-akalan nenek tua itu saja.
Tiba-tiba suara nenek tua itu semakin mendekat. "Ayo Bal," perintah Riana. Ku tarik tangannya. "Lu juga harus ikut." Riana menepis tanganku. "Gua gak bisa nyebrang." "Kenapa?" "Gua harus mempertanggungjawabkan perbuatan gua." "Tapi itu bukan salah lu, Ri." "Tetap aja mereka berhasil ngebujuk gua. Gua berharap lu gak bakal balik ke sini lagi." Riana mendorong tubuhku hingga tercebur ke sungai. Aku pun terbawa arus hingga seberang. Saat naik ke daratan, langsung menoleh ke arah Riana. Ia tetap berdiri di atas. Di sampingnya sudah ada nenek tua itu yang sedang memegang tali. Nenek tua itu menjerat leher Riana, lalu menariknya dengan paksa. "Riana!" teriakku saat ia menghilang dari pandangan. Tak lama kemudian ada sebuah cahaya yang berkilau indah. Lambat laun cahayanya membesar hingga menyilaukan mata. Saat mata ini terpejam, aku melihat rekaman-rekaman masa lalu, mulai dari kecil sampai momen terakhir dalam hidupku. Muhammad Iqbal Al-Jannah. Panggil suara yang menggema. Belum sempat ku membuka mata, ada seseorang yang menarik tubuhku kencang sekali. Aku membuka mata. Terlihat Petra dan Sandi sedang duduk tak jauh dariku. "San," ucapku terbata karena merasa sakit di tenggorokan. "Bal." Petra dan Sandi bangkit lalu menghampiriku. "Alhamdulillah, lu udah sadar. Gue pikir lu mau ikut sama Ayang Riana," kelakar Sandi. Aku melotot sambil mendengus kesal. "Tapi bener juga sih, Riana parah banget. Definisi cinta dibawa mati, sampai ayangnya mau diajak juga," saut Petra. Sedalam itu cintanya. Harusnya dia utarain cinta sama Ayang Iqbal. Malah puntir duluan, timpal Sandi. Seandainya saja tenggorokanku ini tidak sakit, aku pasti sudah memaki-maki mereka. Rasanya ingin sekali menarik botol infus lalu melemparnya. "Ngomong Bal, jangan diem aja," ucap Sandi. Ku kepalkan tangan dan mengarahkan ke wajahnya, kemudian menunjuk tenggorokan. "Oh, masih sakit." Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana, lalu menyerahkannya padaku. "Lu ketik aja di note." Aku mengetik sebuah pesan di note ponsel. "Awas aja lu berdua." Sengaja ku tulis dengan huruf kapital sambil memasang wajah kesal. "Lah, marah dia," ucap Petra. Setelah 2 hari di rumah sakit, aku mendapatkan kunjungan dari Bapak Kos dan Pak Ustadz. Kebetulan sekali ada satu pertanyaan yang ingin sekali kutanyakan. "Pak Karta sehat Pak?" tanyaku pada Bapak Kos. Bapak Kos melirik Pak Ustadz. "Pak Karta udah meninggal, Dek. Beberapa jam setelah dibawa ke rumahnya," balasnya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Maafin Bapak ya Dek Iqbal," ucap Pak Ustadz. "Kenapa Pak Ustadz minta maaf?" tanyaku bingung. "Bapak udah curiga kalau ada yang gak beres di kosan. Tapi Bapak gak menduga kalau sumbernya ternyata dari tali tambang itu," jelasnya. "Pak Karta pelakunya," ucapku. "Dari mana Dek Iqbal tahu?" tanya Bapak Kos. "Saya lihat di dalam mimpi Pak." Sebenarnya Pak Karta juga gak tahu kalau tali tambang itu akan membahayakan dirinya. Sejam sebelum meninggal, dia sempat sadar, terus cerita semuanya, ucap Pak Ustadz. Ternyata Pak Karta disuruh oleh seseorang untuk meletakkan tali tambang itu di depan kamar salah satu anak kosan. Yang penting jenis kelaminnya wanita. Riana lah yang menjadi pilihan, karena kamarnya yang paling dekat dengan tangga. "Siapa yang nyuruh Pak Karta?" tanyaku. "Saingan bisnis Bapak, pemilik kosan juga," balas Bapak kosan. "Kayaknya dia sengaja buat nyingkirin Pak Karta, biar gak ada saksi. Untung Pak Karta udah cerita duluan." "Ya Allah, kok bisa setega itu sih Pak?" ucapku. "Zaman sekarang, orang bisa ngelakuin apa aja demi ngancurin usaha orang, Dek," saut Pak Ustadz. "Tega banget, sampai orang yang gak salah jadi korban." Aku jadi kasihan dengan Riana dan Pak Karta.
Setelah ngobrol sebentar, Bapak kos dan Pak Ustadz mengantarku pulang ke kosan. Semua biaya rumah sakit sudah dibayar oleh Bapak kos. Sesampainya di kosan, aku sudah disambut oleh Sandi, Petra, Supri, dan anak-anak kos lain. "San, lu kagak nelpon nyokap gua kan?" tanya aku sembari duduk di atas kasur. "Kagak kok, santai aja," balasnya. "Baguslah, gua takut kalau nyokap panik terus datang ke sini. Mana tiket Kalimantan Jakarta itu mahal." "Aman kok, Bal." "Oh iya, gimana kondisi kosan seminggu terakhir ini?" tanya aku. "Aman, Bal, udah gak ada gangguan. Anak-anak juga udah mulai pada balik ke sini. Palingan cuma Mbak Cici aja yang akhirnya benar-benar pindah," saut Supri. "Syukur deh, berarti kosan rame lagi dong. Bisa begadang nonton bola sambil hes." Aku langsung memotong ucapan Petra. Udah tahu arah pembicaraannya mau kemana. "Masih belum kapok juga nih anak," saut Supri. "Ya maaf," balas Petra. "Pada ngomongin apa sih?" tanya Sandi. "Enggak," saut aku, Supri dan Petra kompak. Sebulan berlalu, Bapak kos akhirnya bercerita padaku tentang siapa dalang yang sebenarnya. "Saya cuman cerita De Iqbal aja ya, tolong jangan dikasih tahu ke yang lain," ucapnya. "Oke Pak." Pelakunya itu pemilik kosan yang ada di ujung gang. Dia memang berkali-kali nyoba hancurin usaha Bapak. Contohnya kamar yang di samping tangga, deket kamar De Iqbal. Itu pernah dikerjain sampai gak betah. Oh, pantes kosong lama banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada yang isi. Semua kamar lantai bawah sudah terisi penuh. Hanya tersisa 2 kamar kosong, yaitu bekas kamar Riana dan Mbak Cici. Meski harganya sudah dikurangi setengahnya, tapi sampai saat ini belum ada yang berani menempati. Mungkin karena cerita horor yang menimpa kosan ini sudah tersebar kemana-mana. Bapak kos juga mengungkap kalau yang dilakukan saingan bisnisnya adalah pesugihan tali gantung. Pesugihan yang akan memaksa targetnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dia gak puas udah bikin Riana meninggal, malah mengincar penghuni lain, termasuk De Iqbal, ucap Bapak kos. "Iya Pak, untungnya saya bisa selamat." "De Iqbal tunggu aja, gak lama dia bakal nerima azabnya." Amin. Doa itu pun terkabul. 3 bulan kemudian aku mendapat kabar kalau pemilik kosan di ujung gang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia. Kabarnya lagi, penghuni kosan itu kerap diteror oleh sosok yang menyerupai pemilik kosan, hingga akhirnya semua penghuni kosan itu pindah. Ini setiap minggu kosanku mengadakan pengajian guna membersihkan energi negatif yang tersisa agar kedepannya tidak ada teror yang terjadi. "Pak Ustadz," panggilku seraya menghampirinya. "Iya De Iqbal," balasnya. "Saya mau tanya sesuatu. Beberapa hari terakhir ini, aku terus memimpikan Riana. Dalam mimpi itu, aku melihat Riana sedang digantung dan disiksa." "Mau tanya apa? Apa orang bunuh diri bisa masuk surga?" tanyaku. "Ini soal Riana ya." Aku mengangguk pelan. Bagaimanapun, bunuh diri adalah dosa yang sangat besar, sangat dilarang agama. Tapi ada pandangan ulama kalau orang yang bunuh diri itu tidak membatalkan keislamannya. Nasibnya kelak tergantung pada kehendak Allah, seperti pelaku maksiat yang lainnya. Jika Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya dan memasukkannya ke surga karena keislamannya dan keimanannya. Jika Allah berkehendak, Allah juga bisa mengazabnya di neraka atas kejahatan yang ia lakukan. Lalu setelah bersih dari dosa-dosanya, ia bisa dimasukkan ke surga. Makanya, sekarang Riana butuh banget doa dari keluarga dan teman-temannya. Semoga saja doa-doa itu dapat meringankan siksaannya di akhirat. Jelas Pak Ustadz. Sebuah penjelasan yang cukup menenangkan hatiku. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Pesugihan Tali Gantung.
Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.